Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ducati melempem di 3 balapan awal. Legenda MotoGP sampai ragu Marc Marquez bisa pertahankan gelar juara musim ini. Awal musim MotoGP 2026 menghadirkan kejutan yang tak banyak diprediksi. Ducati, pabrikan yang dalam beberapa tahun terakhir tampil dominan, justru terlihat kehilangan tajinya dalam 3 seri pembuka. Performa Desmosedici GP26 yang diharapkan menjadi evolusi sempurna dari motor sebelumnya malah belum menunjukkan konsistensi, bahkan cenderung melempem di momen-momen krusial. Situasi ini langsung memancing perhatian banyak pihak, termasuk legenda MotoGP, Mick Doohan. Ia secara terbuka mengungkapkan keraguannya terhadap peluang Marc Marquez untuk mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Bukan karena kualitas Marquez yang menurun, justru sebaliknya, melainkan karena motor yang ia tunggangi belum benar-benar kompetitif. Dalam 6 balapan awal yang terdiri dari sprint race dan balapan utama, Ducati hanya mampu mengamankan 1 kemenangan. Itu pun datang dari Marquez saat sprint race di Amerika. Selebihnya, baik Marquez maupun rekan setimnya Francesco Bagnaia kesulitan tampil konsisten di barisan depan. Bahkan untuk sekedar menembus 5 besar saja, terasa berat di beberapa kesempatan. Kondisi ini jelas menjadi alarm bagi tim Ducati Lenovo. Pasalnya, ekspektasi terhadap GP26 sangat tinggi, mengingat dominasi Ducati di musim-musim sebelumnya. Namun, realita di lintasan justru menunjukkan hal berbeda. Motor yang seharusnya menjadi senjata utama, justru tampak belum sepenuhnya klik dengan para pembalapnya. Yang membuat situasi semakin menarik adalah munculnya performa solid dari tim satelit. Fabio Di Giannantonio bersama Pertamina Enduro VR46 tampil cukup konsisten sepanjang awal musim. Meski belum meraih kemenangan, ia mampu bersaing di papan atas dan menunjukkan kestabilan yang justru tidak dimiliki tim pabrikan. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah ada sesuatu yang keliru dalam pengembangan motor utama Ducati? Mick Doohan pun mengaku kebingungan melihat fenomena tersebut. Ia mempertanyakan apakah Ducati mengalami kemunduran atau justru para rival yang berkembang jauh lebih cepat. Terlebih lagi, Aprilia tampil begitu impresif dengan meraih 4 kemenangan dari 6 balapan, sebuah pencapaian yang menegaskan perubahan peta kekuatan di MotoGP musim ini. Menurut Doohan, perbedaan performa antara tim pabrikan Ducati dan tim satelit seperti VR46 menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian dalam arah pengembangan motor. Ia bahkan secara tersirat mempertanyakan siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam proses tersebut dan apakah keputusan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. Pernyataan tersebut tentu bukan tanpa dasar. Dalam dunia MotoGP, pengembangan motor adalah faktor krusial yang dapat menentukan keberhasilan satu musim penuh. Kesalahan kecil dalam arah pengembangan bisa berdampak besar pada performa di lintasan. Dan saat ini, Ducati tampaknya sedang berada dalam fase pencarian solusi. Di sisi lain, Marc Marquez tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi. Sebagai juara bertahan, ia tidak kehilangan determinasi untuk terus bersaing di level tertinggi. Namun, seperti yang disampaikan Doohan, sehebat apapun seorang pembalap, performa motor tetap menjadi faktor penentu utama. Tanpa paket yang kompetitif, peluang untuk meraih gelar tentu akan semakin berat. Meski begitu, Doohan memilih untuk tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan. Ia menilai bahwa 3 seri awal belum cukup untuk menggambarkan kekuatan sebenarnya dari setiap tim. MotoGP adalah musim panjang, dan banyak hal masih bisa berubah, terutama ketika kompetisi memasuki fase Eropa. Seri-seri di Eropa dikenal sebagai tolak ukur sesungguhnya dalam MotoGP. Karakter sirkuit yang lebih teknis dan kondisi yang lebih familiar bagi tim-tim Eropa seringkali menjadi momen di mana performa motor dan pembalap terlihat secara lebih jelas. Disinilah biasanya arah persaingan mulai terbentuk. Grand Prix Spanyol di Jerez yang akan datang diprediksi menjadi titik balik penting. Tim-tim akan membawa pembaharuan,
melakukan evaluasi besar-besaran, dan mencoba menemukan solusi atas berbagai masalah yang muncul di awal musim. Bagi Ducati, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka masih layak diperhitungkan. Jika tidak mampu bangkit, tekanan terhadap tim pabrikan asal Italia itu akan semakin besar. Para rival seperti Aprilia dan tim-tim lain jelas tidak akan menyia-nyiakan momentum. Mereka akan terus menekan dan memperlebar jarak jika Ducati tidak segera menemukan performa terbaiknya. Pada akhirnya, musim MotoGP 2026 masih panjang dan penuh dinamika. Keraguan yang dilontarkan Mick Doohan bisa saja terbukti benar, namun juga bisa terpatahkan jika Ducati mampu berbenah dengan cepat. Satu hal yang pasti, persaingan musim ini jauh lebih terbuka dan tidak lagi didominasi oleh satu pabrikan saja. Bagi penggemar, situasi ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Ketidakpastian menghadirkan drama, dan drama adalah bagian tak terpisahkan dari MotoGP. Kini, semua mata tertuju pada seri-seri berikutnya, menanti apakah Ducati akan bangkit, atau justru semakin tertinggal dalam perjaratan gelar dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Melempem di 3 seri pertama MotoGP 2026, Marc Marquez masih diwaspadai timnya Rossi. Performa yang belum sepenuhnya menggigit di awal musim tak lantas membuat nama Marc Marquez keluar dari pusaran utama perebutan gelar. Justru sebaliknya, sang juara bertahan MotoGP itu masih menjadi ancaman nyata yang terus diperhitungkan, termasuk oleh kubu VR46 Racing Team milik legenda balap Valentino Rossi. Memasuki MotoGP 2026, perjalanan Marquez memang belum sepenuhnya mulus. Dalam 3 seri pembuka, performanya terbilang belum konsisten. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru mengoleksi 45 poin dan sementara bertengger di posisi kelima klasemen. Lebih mencolok lagi, ia belum sekalipun meraih kemenangan di balapan utama. Sebuah situasi yang cukup kontras dengan reputasinya sebagai salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP. Namun, statistik tersebut tidak serta-merta mencerminkan potensi sesungguhnya. Banyak pihak percaya bahwa Marquez hanya belum menemukan ritme terbaiknya. Faktor adaptasi, kondisi fisik pasca cedera, hingga dinamika teknis motor menjadi bagian dari proses yang tengah ia jalani. Di mata Fabio Di Giannantonio, kondisi ini justru membuat Marquez semakin berbahaya. Pembalap andalan VR46 itu menilai bahwa Marquez tetap memiliki kualitas luar biasa yang bisa mengubah jalannya musim dalam waktu singkat. Marc tetaplah Marc, ujar Di Giannantonio, menegaskan bahwa nama besar Marquez tidak bisa diukur hanya dari hasil beberapa seri awal. Dia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak pembalap lain, kemampuan untuk bangkit dan langsung tampil kompetitif. Pernyataan tersebut bukan sekedar bentuk penghormatan, melainkan refleksi dari pengalaman panjang melihat kiprah Marquez di lintasan. Selama bertahun-tahun, pembalap asal Spanyol itu telah membuktikan bahwa dirinya mampu membalikan keadaan, bahkan dalam situasi yang tampak tidak menguntungkan. Cedera panjang yang sempat menghantam karirnya pun tidak mampu meredam agresivitas dan insting balapnya. Kini, meski belum kembali ke puncak performa, Marquez tetap dianggap sebagai kandidat juara dunia. Walaupun dia tidak berada di puncak klasemen sekarang, dia tetap juara. Dia pembalap yang bisa membuat perbedaan besar dalam satu balapan saja, lanjut Di Giannantonio. Di sisi lain, VR46 justru tengah menikmati awal musim yang cukup menjanjikan. Tim yang dikenal dengan filosofi pengembangan pembalap muda ini mulai menunjukkan taringnya di MotoGP 2026. Konsistensi dan kerja tim yang solid menjadi fondasi utama kebangkitan mereka. Peran Fabio Di Giannantonio menjadi sangat vital. Pembalap asal Italia itu tampil sebagai ujung tombak tim dalam memburu hasil maksimal di setiap seri. Dengan gaya balap yang semakin matang dan penuh perhitungan, ia mampu bersaing di barisan depan. Salah satu momen paling menonjol terjadi pada seri Brazil, di mana Di Giannantonio sukses mencatatkan double podium. Ia finish di posisi kedua pada sprint race dan mengamankan posisi ketiga dalam balapan utama. Hasil tersebut menjadi bukti nyata bahwa VR46 kini bukan sekedar tim pelengkap, melainkan penantang serius di papan atas. Namun demikian, Di Giannantonio menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi jika ingin benar-benar terlibat dalam perebutan gelar hingga akhir musim. Kami harus terus konsisten, tegasnya. MotoGP bukan hanya soal menang di satu balapan, tapi bagaimana Anda bisa terus mengumpulkan poin di setiap seri.
Ia juga menambahkan bahwa tekanan akan semakin besar seiring berjalannya musim. Setiap tim akan terus berkembang dan kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar pada klasemen. Di tengah situasi tersebut, bayang-bayang kebangkitan Marc Marquez menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika Marquez mulai menemukan performa terbaiknya, maka peta persaingan bisa berubah drastis. Bagi VR46, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka tidak hanya dituntut untuk tampil cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi. Strategi balapan, pengelolaan ban, hingga keputusan teknis akan menjadi penentu dalam menghadapi tekanan dari para rival, termasuk Marquez. Musim MotoGP 2026 masih menyimpan banyak cerita, persaingan belum mencapai titik klimaks, dan setiap seri berpotensi menghadirkan kejutan. Namun satu hal yang pasti, selama Marquez masih berada di lintasan, tidak ada pembalap yang benar-benar bisa merasa aman. Dengan segala pengalaman dan mental juara yang dimilikinya, Marquez tetap menjadi ancaman laten yang bisa meledak kapan saja. Dan bagi Fabio Di Gianantonio dan VR46 Racing Team, kewaspadaan tinggi terhadap sang juara bertahan adalah kunci jika mereka ingin terus menjaga asa bersaing di papan atas MotoGP 2026. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pedro Acosta disebut bisa perpanjang karier Marc Marquez jika sungguhan bela Ducati di MotoGP 2027. Rumor besar kembali mengguncang pedok MotoGP jelang musim 2027. Nama Pedro Acosta tiba-tiba menjadi pusat perhatian setelah dikabarkan akan bergabung dengan tim raksasa Ducati Lenovo Team. Bukan hanya soal kepindahan tim semata, tetapi potensi duetnya dengan Marc Marquez disebut-sebut bisa menjadi salah satu pasangan paling eksplosif dalam sejarah balap motor kelas Premier. Spekulasi ini semakin menarik setelah komentar dari sosok berpengaruh di dunia balap, Dani Pedrosa. Mantan pembalap legendaris yang juga pernah menjadi rival sekaligus rekan satu tim Marquez itu, meyakini bahwa kehadiran Acosta justru bisa menjadi bahan bakar baru bagi sang juara dunia 8 kali untuk memperpanjang kariernya. Saat ini, Acosta masih membela Red Bull KTM Factory Racing. Namun rumor yang beredar menyebutkan bahwa pembalap muda asal Spanyol tersebut telah menandatangani kesepakatan dengan Ducati untuk musim 2027. Jika benar terjadi, ia akan menggantikan posisi Francesco Bagnaia dan langsung menjadi rekan setim Marc Marquez di tim pabrikan paling dominan saat ini. Bagi Pedrosa, skenario ini bukan sekedar perubahan line-up biasa. Ia melihat potensi besar lahirnya rivalitas internal yang justru akan membawa dampak positif. Dalam pandangannya, duet Marquez dan Acosta memiliki kemiripan dengan salah satu pasangan legendaris dalam sejarah MotoGP, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo saat masih bersama Yamaha Factory Racing. Kala itu, hubungan Rossi dan Lorenzo dikenal penuh ketegangan. Keduanya kerap terlibat persaingan sengit, baik di lintasan maupun di luar trek. Namun di balik konflik tersebut, justru tercipta dinamika yang mendorong keduanya tampil lebih maksimal. Rossi, yang saat itu sudah berstatus legenda, terbukti mampu memperpanjang masa kejayaannya dan bahkan kembali meraih gelar dunia. Menurut Pedrosa, hal serupa bisa terjadi pada Marquez. Kehadiran Acosta sebagai pembalap muda dengan talenta luar biasa diyakini akan memantik kembali semangat kompetitif dalam diri Marquez. Di usia yang tidak lagi muda untuk ukuran pembalap MotoGP, dorongan seperti ini bisa menjadi faktor krusial. Punya rekan setim muda dan super cepat akan menyegarkan. Kira-kira itulah inti dari pandangan Pedrosa. Ia percaya bahwa pembalap sekelas Marquez tidak akan merasa terancam, melainkan justru tertantang. Dalam dunia balap, tekanan dari dalam tim seringkali menjadi pemicu performa terbaik, bukan penghambat. Acosta sendiri dikenal sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Gaya balap agresif, keberanian dalam duel, serta kemampuannya beradaptasi dengan cepat membuatnya digadang-gadang sebagai calon bintang besar MotoGP. Jika benar bergabung dengan Ducati, ia akan berada di lingkungan yang tepat untuk berkembang sekaligus bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Marc Marquez saat ini tengah berada dalam fase penting dalam kariernya. Setelah melewati berbagai cedera dan tantangan dalam beberapa musim terakhir, ia perlahan kembali menunjukkan performa kompetitif. Bergabung dengan tim kuat seperti Ducati sudah menjadi langkah besar,
dan kehadiran Acosta bisa menjadi faktor tambahan yang membuatnya terus berkembang. Namun demikian, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait perpindahan pembalap untuk musim 2027. Situasi ini dipengaruhi oleh negosiasi besar antara pihak pabrikan dan penyelenggara MotoGP terkait kontrak periode 2021 hingga 2031. Banyak keputusan strategis, termasuk susunan pembalap masih tertahan menunggu kejelasan regulasi dan kesepakatan baru. Ketidakpastian ini justru membuat rumor semakin liar dan menarik untuk diikuti. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan kepastian apakah duet Marquez dan Acosta benar-benar akan terwujud. Jika iya, maka musim 2027 berpotensi menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah. Bayangkan, dua generasi pembalap Spanyol, satu legenda yang telah membuktikan segalanya, dan satu bintang muda yang haus akan kemenangan berada dalam satu garasi yang sama. Bukan tidak mungkin, rivalitas internal tersebut akan menghadirkan drama, ketegangan, sekaligus aksi balap luar biasa di setiap seri. Pada akhirnya, apakah duet ini akan menjadi kisah sukses seperti Rossi Lorenzo atau justru memicu konflik besar dalam tim? Semuanya masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, jika Pedro Acosta benar-benar bergabung dengan Ducati dan menjadi rekan setim Marc Marquez, dunia MotoGP akan memasuki babak baru yang penuh gairah, ambisi, dan persaingan tanpa kompromi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your